Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Segala puji hanya milik Allahu Rabbi. Segala zat yang maha ghafur, zat yang maha syukur, yang telah memberikan beribu-ribu nikmat yang tiada terukur. Seandainya lautan yang ada di muka bumi ini Allah jadikan sebagai tinta, lalu pepohonan-pepohonan Allah jadikan pena, dan dedaunan Allah jadikan kertas, niscaya ia tidak akan cukup untuk menuliskan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Akhirul Zaman, seorang nabi yang lahirnya saja membuat goncang alam semesta, membuat heboh parah malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau bukan karenanya tidak akan Allah ciptakan alam semesta ini. Siapakah dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya yang mengikuti sunnah-sunnahnya akan mendapatkan syafaatnya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas baju Allah dari Zat yang Maha Agung. Dari Ali karamallahu wajha, aku katakan padamu ya Rasulullah, manakah jalan tarekat yang sedekat dengan kepada Allah dan semudah-mudahnya atas hamba Allah dan semulia-mulianya di sisi Allah? Maka sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, penting atas kamu berkekalan atau senantiasa berzikir kepada Allah. Berkatalah Ali, tiap orang berzikir kepada Allah. Maka Rasulullah bersabda, ya Ali, tidak ada terjadi kiamat sehingga tiada lagi tinggal di atas permukaan bumi ini orang yang mengucapkan Allah, Allah. Maka sahut Ali kepada Rasulullah, bagaimana cara aku berzikir ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pejamkanlah kedua matamu dan dengarkanlah dari saya ucapan 3 kali. Kemudian ucapkanlah seperti itu dan aku akan dengarkan. Maka sejenak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan la ilaha illallah 3 kali, sedang kedua matanya tertutup. Kemudian Ali pun mengucapkan kalimat la ilaha illallah seperti demikian. Ajaran tersebut kemudian Sayyidina Ali ajarkan pula kepada Hasan Basri, dan dari Hasan Basri kepada Al-Habib Al-Jai, dari Al-Habib kepada Daud At-Hair, dan dari Daud kepada Al-Makruf Al-Karasi, dan dari Al-Karasi kepada As-Sura, dan dari As-Sura kepada Al-Junaid. Hadis riwayat Tabarani dan Baihaqi. Teori string mengatakan energi yang lepas alam semesta ini mengalami penyesuaian sehingga menghasilkan suatu energi baru. Artinya adalah suara yang dibuat oleh Rasulullah berasal dari suara atau energi yang diterima oleh malaikat Jibril, dan suara yang diterima malaikat Jibril berasal dari Zat yang Maha Agung. Dan mengapa mata harus dipejamkan? Karena Allah itu hanya dapat dilihat oleh ruhaniyah. Dan selain itu, jika mata terbuka, maka yang terlihat adalah sosok manusia atau jasad, sehingga dapat menimbulkan penilaian atau pengkultusan yang berasal dari pola pikir manusia, sehingga penilaian inilah yang dapat merusak atau mengotori hati.
Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah An-Nur ayat 35. Allah memberi cahaya langit dan bumi, umpama cahayanya seperti sebuah lubang di dinding rumah. Di dalamnya ada pelita. Pelita itu di dalam gelas, gelas itu seperti bintang yang berkilauan. Sebagaimana hadis qudsi, la ilaha illallah atau kalimat Allah itu adalah perkataan aku dan ia adalah aku. Siapa yang menyebutnya, masuklah ke dalam bentengku, dan siapa yang masuk ke dalam bentengku, maka terpeliharalah ia dari siksaku. Hadis riwayat Syairasi. Artinya adalah kalam yang diturunkan oleh Zat yang Maha Agung dalam bentuk kalimat La ilaha illallah merupakan suatu energi cahaya langit dan bumi yang di dalamnya mengandung hikmah, dan kalam inilah yang akan menjadi tali perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Imran ayat 103. Berpeganglah kamu pada tali Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Namun, tidaklah mudah untuk mencari seseorang guru yang sudah pernah diturunkan atau dibisikkan kalimat tauhid dari guru-guru di atasnya sampai pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wasilah atau silsilah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35. Hai orang yang beriman, takwalah pada Allah dan carilah atau temukanlah wasilah yang membawa engkau pada Allah. Berjihadlah engkau di atas jalan atau tali itu, niscaya engkau akan beruntung. Ketika kita sudah menemukan tali energi kalam Allah yang berasal dari wasilah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, atas nama Allah yang tidak memberi mudarat apa-apa yang di bumi dan yang di langit, ialah bagi orang yang beserta dengan namanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Artinya adalah kalimat Allah yang bertalian tidak akan mencelakakan bagi manusia yang selalu menyebut namanya. Setelah rohaniah kita bertemu dengan rohaniah Rasulullah dan rohaniah para guru di atasnya, artinya kita sudah bersyaf-syaf dan bertalian erat atau beriman, maka barulah kita melakukan sholat. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Ala ayat 15, dan menyebut nama Tuhannya lalu sholat. Dan ayat Al-Maun ayat 4 dan 5, maka celakalah bagi orang yang sholat yang mereka lalai tidak bersikir dari sholatnya. Dan Rasulullah pun bersabda, tiada 3 orang di sebuah desa dan tidak pula di perkampungan terpencil yang tidak mendirikan sholat, melainkan sesungguhnya syaitan menguasai mereka. Maka kamu harus berjamaah atau jasmani dan rohaniah. Sesungguhnya serigala itu menerkam kambing yang terpencil sendirian. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Baihaqi dan Nasal. Barang siapa yang dalam sholatnya tidak beriman, bersyaf-syaf atau jasmani rohaniah, akan disambar iblis dan syaitan dalam sholatnya. Bukannya berarti jempol kaki kita harus rapat syafnya dengan orang di sebelah kita. Setan bisa masuk dari pintu mana saja di dalam tubuh. Jadi artinya di sini adalah rohaniah yang bersyaf-syaf dan bertalian erat sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebingungan masyarakat mengenai silsilah atau wasilah yang bertalian pada sahabat Rasul. Rasulullah bersabda, tidak sesuatu pun yang dicurahkan Allah dalam dadaku,
melainkan aku mencurahkan kembali ke dalam dada Abu Bakar. Jadi jelas dalam hadis di atas termasuk mencurahkan talqin zikir seperti yang dilaksanakan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205, "Sebutlah Tuhanmu dalam hatimu serta merendahkan diri dan takut dan bukan dengan suara keras waktu pagi dan petang, dan janganlah engkau termasuk orang yang lalai." Demikian sahabat baju Allah dari Zat yang Maha Agung. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.